Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang kumuliakan, hari yang mulia dan luhur ini semoga semakin suci dan baik oleh yang maha baik, dilimpahi rahmat yang semakin banyak zahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan di dalam hadis. Dijelaskan dari kejadian antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Itu ucapan radhiyallahu an itu enggak ada juga itu. Rasul enggak pernah ngajarin radhiyallahu an untuk para sahabatnya. Cuma kita mengucapkan pada para sahabat radhiyallahu an, itu bid'ah hasanah untuk memuliakan, menghormati para sahabat Nabi. Ini kejadian pertamanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, paling terkenal hadisnya. Hadis yang paling dipegang dalam ilmu hadis. Kejadian yang kedua itu kejadian yang pertama, perbuatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu penjilidan Al-Quran. Kejadian yang kedua diperbuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Perbuatan Sayyidina Umar bin Khattab berupa tarawih. Itu tarawih bid'ah hasanah, bukan sunnah yang di masa Nabi SAW, karena sudah diperbuat oleh Nabi dan dibubarkan. Nabi memperbuatnya dan dibubarkan, dilarang di masa Nabi. Nabi tidak melakukannya lagi. Pertama, Nabi SAW sholat di Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi itu kan hanya berbataskan tabir pintu yang kecil dengan sof pertama dengan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut sahabat. Malam kedua makin banyak, malam ketiga lebih banyak, malam keempat Rasulullah keluar. Keluar sudah dekat subuh. Rasul berkata, "Shallu fi buyutikum." Salat sunat di rumah kalian. Jangan kalian jadikan masjid untuk tempat solat sunat. Maksudnya apa? Silahkan solat sunat di rumah-rumah masing-masing. Jangan solat hanya di masjid. Maksudnya apa? Jangan sampai dijadikan hal itu dikira nanti fardu. Nanti orang mengira solat tarawih itu fardu. Fardu 5. Sudah ada yang solat fardu di masjid, solat sunnah di rumah. Zaman itu boleh, bukan enggak boleh sholat sunnah di masjid, sunat tahiyatul masjid ada malah. Hadirin hadirat, kita teruskan. Nah, kalau seandainya hal itu sunnah, mestilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq memperbuatnya di masa khalifahnya. Kok Sayyidina Abu Bakar tidak memperbuat sholat tarawih di masa kekhalifahannya? Di masa Sayyidina Umar baru diperbuat, dan Sayyidina Umar sendiri yang berkata, "Wa ni'mal bid'ah hadhi." Ini adalah bid'ah yang baik. Sebaik-baik bid'ah ini, kata Sayyidina Umar. Itu riwayat Sahihul Bukhari. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka pahamlah kita, kalau seandainya hal itu sunnah di masa Sayyidina Abu Bakar, kenapa enggak dilakukan? Khalifah pertama beliau. Oh, mungkin Sayyidina Abu Bakar kan manusia, bisa salah. Tapi sahabat lain kan ada. Kemana para sahabat yang lain itu? Diam semua. Semuanya pasti bicara kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berbuat kesalahan. Pasti ditegur oleh para sahabat yang lain. Nah, kita lanjutkan lagi. Di masa Sayyidina Umar itu perbuatan tarawih. Ini makanya jangan kita lanjutkan. Di masa Sayyidina Utsman, baru selesai itu penjilidan Al-Quran yang saya ceritakan tadi. Baru selesai di masa Sayyidina Utsman. Makanya disebut Mushaf Utsmani. Ya, Al-Quran kita kan disebut Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena disahkan di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Sayyidina Ali diteruskan Al-Quran itu gak dirubah lagi. Ya berarti Khulafaur Rasyidin semuanya berbuat bid'ah hasanah. Ini adalah bid'ah yang wajib. Karena kalau seandainya tidak dijilidkan Al-Quran di masa itu, mungkin masa sekarang tidak kenal lagi Al-Quran. Atau sudah ada berapa ribu versi Al-Quran.
Tapi sekarang cuma ada satu versi, nggak ada 2-3 versi. Kenapa? Karena buru-buru di masa khalifah yang pertama sudah dijilidkan. Saudara-saudariku yang kumuliakan, ini sekilas pembahasan tentang bid'ah hasanah. Masih akan kita teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Terima kasih Habib, subhanallah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa segala sesuatunya dalam Islam ini telah dipersiapkan oleh Allah dengan sempurna. Ada sesuatu untuk menghadapi perkembangan zaman yang memang itu adalah kemutlakan bagi kita, maka disitulah dituntut kreativitas manusia. Mungkin inilah yang disebut dengan menambah-nambahi, tetapi dalam konteks ada manfaat kebaikan bagi manusia. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bahasan tentang bid'ah dan jenis-jenisnya, tentunya masih bersama kami dalam Tablik Akbar. Tetaplah bersama kami. Ya ilahi wa maliki anta ta'alam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa sigani tatarakani bilutfin minka ya maula al-mawali ya karim al-wajhi kisani qabla ayyam nasibani Allah Lihat, ada kejutan keharuman baru dari ibu untuk kita.